Itu dia persoalannya. Ya. Nah, masalah tentang perselingkuhan itu juga akhirnya yang membuat Ruben juga menjadi bertambah terpojok nggak Bang dengan ini? Karena Sekarang gini, coba dong suruh dari kubu mereka itu ditranskrip dong dialog yang ada di dalam pertengkaran itu, dirunut dia, coba ditranskrip. Kenapa kok wawancara kita yang ingin tujuin tanggal mereka begitu pedulinya untuk memperbesar lah dengan resolusi tinggi lah apapun lah namanya kan begitu ya. Sekarang cobalah supaya terang benderang misalnya diisi daripada dialog dalam CCTV lengkap tersebut. Ya kita juga punya lengkapnya dikasih Ruben, tapi saya nggak mau menggunakan yang lengkapnya itu karena yang perlu kami buktikan adalah bahwa pernyataannya dia bahwa dia tidak pernah kalau bertengkar itu seperti itu. Nah, dia bilang bahwa bertengkar itu pun dia nggak mau didengar, nggak mau dilihat oleh anak-anak. Berarti kan bertengkarnya secara elegan. Nah, kami hanya ingin menyatakan bahwa nggak seperti itu. Ada pertengkaran atau bahkan mungkin setiap pertengkarannya tidak seperti yang dia sampaikan. Itu poinnya. Makanya kami tidak ada kepentingan untuk menyampaikan secara utuh, meskipun orang-orang mendesak, misalnya dari kubunya sebelah misalnya. Konteksnya dong. Loh, kita kan bukan bicara masalah konteks pertengkarannya. Apapun bentuk pertengkaran itu yang mau kita buktikan, bener nggak sih kalau lu bertengkar, lu elegan bertengkarnya? Hanya itu. Konteksnya kan itu kan kemauan netizen. Makanya saya katakan, ketika Densu juga bertanya, ya 10 netizen 11 keinginan. Apakah saya berkewajiban untuk memenuhi kepuasan daripada keinginan para netizen itu? Ini minta ini dijelaskan, itu minta ini semua. Apakah saya memiliki kewajiban untuk membuktikan itu semua kepada netizen supaya netizen puas? Enggak lah. Ya. Jadi artinya kalau memang mau fair, buka dong transkripnya gitu. Nah, kalau kami mendengarnya, ini kan diawali dari masalah perpindahan tanggal. Kan itu persoalannya, perpindahan tanggal liburan ya, atau mungkin pindah rumah kan begitu ya, karena mungkin kalau pindah rumahnya itu karena kontraknya sudah habis, kontraknya itu sudah habis ya kan ya, nah, udah habis itu kan kalau pindahnya itu di lebaran kan nggak ada mbak kan begitu. Nah, Ruben mengatakan sudah diurus semuanya, dia desak terus. Ruben bilang udah diurus, mana nomor kontaknya, udah diurus. Terus kemudian Ruben masuk ke dalam satu ruangan. Ya kalau saya tanya Ruben tuh kemana Ben? Itu ke kamar kecil. Dia ke kamar mandi. Dia mau mandi. Tapi ketika dia nutup pintunya itu seperti kebanting, gedebar gitu, itu memancing emosinya si S. Mau teriak. Sampai Ruben keluar mandi pun teriak-teriak. Dan seperti biasa, ketika sudah mulai ada amarah, omongan kemana-mana. Selingkuh. Sama seperti yang kami sampaikan, ngomong tentang masalah Blackpink, tiba-tiba larinya lelang, kan begitu artinya. Jadi ini bukan suatu hal untuk pembelaan diri, karena siklusnya kan sudah kelihatan. Bicara mengenai masalah penambahan tiket, Blackpink masuk ke lelang. Ini pertengkarannya bicara tentang masalah liburan, pindahan tanggal, minta nomor kontak, merasa ketika Ruben masuk ke dalam ruangan kamar mandi itu seperti banting pintu, mancing emosi, tiba-tiba larinya ke selingkuh. Terus kemudian ketika ada kata-kata selingkuh, semua orang mengatakan, oh itu bukti pertengkaran karena perselingkuhan. Dari mana? Makanya saya katakan sebenarnya nggak perlu lagi artinya itu saya memberikan klarifikasi apapun yang saya sampaikan. Kalau memang misalnya itu tidak sesuai dengan keinginan orang yang berpihak kepada S, ya pasti tidak akan sesuai gitu loh. Saya tidak ngomong apapun, untuk orang yang percaya bahwa Ruben tidaklah berselingkuh, pasti akan percaya. Jadi sebenarnya kita nggak usah lagi berpolemik lagi. Dan saya sudah sampaikan kan beberapa kali, baik di dalam podcast saya di yang lain, baik di sini ketika teman-teman datang ke kantor saya seperti ini. Bahkan kemarin ketika Densu tanya harapannya, ya harapan saya adalah ayo dong kita masuk saat teduh, saat tenang, fokus kepada proses persidangan yang ada. Ya, jangan mengeluarkan pernyataan apapun, jangan melakukan apapun yang akhirnya membuat kami harus mengklarifikasi. Kadang-kadang kami nggak mau klarifikasi, teman-teman media ingin kami klarifikasi.
pendukung-pendukung, bukan pendukung ya, orang-orang yang berpihak kepada Ruben misalnya seperti itu, dia ingin jangan sampai kami diam untuk tidak meluruskan berita yang bisa merugikan kepentingan hukum Ruben. Nah kan ini kan serba susah nih, ya. Nah jadi makanya lebih bagus apa tuh, diam, tenang, jalani proses. Karena saya sudah katakan juga sama Densu, ini persoalannya kan masalah anak ini. Yang harusnya dibahas itu adalah eksploitasi anaknya, ya. Apakah hak asuh anak itu bisa berpindah tangan, kan begitu ya. Terus kemudian kalau memang misalnya mau bicara tentang hal-hal yang lain, harusnya konteksnya anak, nafkah anak itu seperti apa, kenapa seperti itu. Ini kan jadi melebar kan, sehingga akhirnya kami mencurigai bahwa ini mungkin ada pihak-pihak yang ingin menggeser isu tentang anak ini di isu yang lain. Jadi isu tentang anak ini hilang. Padahal fokusnya adalah anak. Ya. Apakah benar ada eksploitasi anak apa tidak? Apakah bisa dikategorikan mengajak anak di bawah umur berjualan itu eksploitasi anak apa tidak? Harusnya ini yang berkembang. Apakah kesepakatan yang sudah dibuat itu harus dipenuhi? 3 harinya harusnya ini. Ini kan selalu ada hal baru. Ada pinjol, ada ini. Tapi lucunya nggak pernah orang yang mengeluarkan pernyataan itu yang dikejar untuk membuktikan pernyataannya. Dia lempar aja apa saja, dia nggak ada beban pembuktian buat dia. Yang diminta membuktikan kita gitu loh. Kalau kita diam saja, kemudian ada penghakiman, oh memang salah ini. Nah, ini yang membuat Ruben harus meminta kami untuk menggunakan hak jawab lagi. Kan kalau hukum kan dalilnya kan jelas. Ya, ajasnya kan jelas. Siapa yang mendalilkan sesuatu berkewajiban untuk membuktikan dalilnya. Dalil debt collector bank pindah karena rumah mau dilelang dari mereka. Yang membuktikan bank belum ke tahap itu kami. Kemudian kami dibilang raja klarifikasi. Kami nggak klarifikasi, teman-teman ingin itu diluruskan. Ya, jangan sampai diamnya kita dianggap mengakui sesuatu yang tidak benar itu. Nah, sementara kan banyak sekali ini dalilnya dia tuh, dari mulai debt collector lah, mobil nggak diuber, ya, ada bullying yang dilakukan oleh sekolahnya nggak diuber buktinya, kan begitu, ya. Ada apalagi nih misalnya gitu, ada debt collector, ada lelang nggak diuber buktinya. Jadi, ayolah, ya, kita artinya itu mulai lebih bijak lagi biar masalahnya nggak jadi melebar. Orang-orang bilang saya bosan katanya. Terus emangnya kita nggak bosan ini menyampaikan hal-hal yang sama berulang-ulang, tapi nggak dipahami juga. Bang, ini kan masalah ada 2 isu yang sangat besar yang akhirnya Ruben merasa mungkin terpojokkan. Apalagi ini sedang untuk isu hak asuh anak. Itu akan menjadi Ruben merasa terpojokkan nggak dengan 2 isu ini, Bang? Karena kan ada bukan kalau masalah terpojokkan kan dari kemarin kan sudah terpojokkan. Dari debt collector datang kan sudah terpojokkan sebenarnya. Kan masalahnya kan kita bisa membuktikan bahwa pernyataan-pernyataan dan tuduhan-tuduhan itu kan tidak berdasar sama sekali dengan bukti-bukti yang valid. Jadi ketika dia dituduh seperti itu pun karena mungkin juga ada kelalaian saya ya, karena saya tidak fokus kepada isi chatnya. Karena kan saya hanya fokus ingin membuktikan tanggal komunikasi mereka. Jadi sebenarnya orang yang waras ya harusnya melihatnya itu adalah, oh ini adalah tanggal bahwa mereka masih berkomunikasi di nomor yang sama. Kan begitu dong artinya itu. Ya, kan mana pernah saya artinya itu ketika menyampaikan bukti itu tidak transparan kan gitu. Karena menurut saya bukti itu kalau memang tujuannya adalah untuk pembuktian dengan etikat baik untuk kepentingan hukum klien kita, kan nggak mungkin dong kita membuktikan demi kepentingan orang lain. Mana ada pengacara yang ingin membuktikan, oh ini saya ingin buktikan tapi karena menjaga kepentingan hukumnya lawan saya, nggak ada. Namanya pembuktian itu dia pasti akan berpikir kepada kepentingan hukum kliennya, maka pembuktiannya itu akan selalu terang benderang. Dan kalau memang tidak disukai oleh pihak lawan, memang iyalah namanya bukti yang melemahkan posisinya dia, gitu loh. Jadi jangan digiring ke sana, jangan digiring di sini, gitu loh. Ya.